Nah, jadi memang narasi itu menjadi penting. Nanti narasi melahirkan donasi, gitu ya. Jadi gitu. Sehingga anggaran buka puasa kita itu hampir 2 miliar satu bulan, tetapi biasanya H+10 itu sudah saldonya sudah ratusan juta. Kita bagi ke masjid-masjid yang lain. Karena tadi narasi kita beda dengan pada umumnya masjid, narasinya memberi buka puasa itu hanya sedekah. Maka sekedarnya untuk batalkan, kemudian juga yang datang siapa ya, bahkan kadang-kadang cuma anak-anak yang belum puasa atau warga yang kurang mampu, sehingga orang kaya nggak berbuka di masjid. Kalau di Jogokarian tumpah ruah semuanya berbuka puasa di masjid, karena narasi yang kita pilih berdasarkan hadis yang sahih yang kita publikasikan itu. Narasi itu menjadi sangat penting. Jadi setiap penggalangan dana itu amat sangat ditentukan oleh narasi. Jadi ada aksi, narasi, muncul donasi, gitu ya. Jadi, nah ini yang perlu dirumuskan ini. Kadang-kadang ini sudah H-30 sekian hari lagi Ramadan, rapat aja belum panitianya ini. Ya, kita buka puasanya menunya apa? Nanti kalau Jogokarian itu tiap hari ada jadwal menu, sehingga orang bisa mengikuti lewat media sosial. Hari pertama Ramadan menunya apa? Brongkos, gulai ayam, gulai sapi. Itu ini jadwal menu lebih menarik daripada jadwal ustadz. Ya gitu. Jadi, nah tapi juga itu menggugah kesadaran orang untuk berpartisipasi. Ya. Jadi itu disebarkan melalui media sosial. Alhamdulillah Masjid Jogokarian itu Instagramnya sudah banyak followernya, ada ratusan ribu. Jadi orang mau nyumbang satu porsi cukup 15.000, tapi kalau ribuan orang yang nyumbang kan jadi miliaran ya. Jadi itu maka perlu Masjid Darul Ulum ini punya media sosial ya. Ini menjadi penting. Nah, media sosial ini ditangani oleh anak-anak remaja kalau di Jogokarian itu. Tim medianya ya itu berfungsi untuk fundraising ya bagi program-program masjid. Ya. Jadi kita punya namanya Biro Media. Jadi ditugaskan untuk menarasikan program-program masjid. Gitu. Jadi satu, badan usaha milik masjid. Yang kedua, program ini kita sebarluaskan melalui media sosial seluas mungkin dengan narasi yang kita pilih dengan baik, gitu ya. Jadi itu cara dalam penggalangan dana. Insya Allah kalau ini terkelola dengan baik itu bisa ya. Jadi apalagi di komplek perumahan ini kan bisa dihitung ya, jumlah kakaknya, jumlah jiwanya, jumlah kebutuhan minyak goreng sebulan, jumlah kebutuhan beras, air mineral. Nah, mana yang sebetulnya masjid dan jamaah ini bisa berkolaborasi membangun sebuah gerakan ekonomi bersama ya. Jadi itu saya kira bisa kita lakukan secara bertahap. Yang kedua tadi tentang universitas masjid, sebetulnya kami sudah mengajukan dulu dengan Dirjen Dikti. Kami menggagas Universitas Masjid Indonesia merupakan cyber university, tapi persyaratannya itu harus punya laboratorium yang memadai. Jadi waktu itu sudah kita rencanakan ada fakultas ya yang terkait dengan peternakan, pertanian dan industri halal, kemudian fakultas ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan rakyat gitu ya. Dan ini kita sudah melontarkan gagasan itu, kita sudah diskusi dengan Dirjen Dikti
Cuman persyaratan kalau untuk mendapatkan izin operasional resmi itu memang masih harus banyak dipenuhi. Saya kira kalau sekarang ini kebetulan di Indonesia baru ada 3 universitas cyber yang berizin. Universitas Cyber Indonesia, Universitas Terbuka, dan Universitas Muhammadiyah Cyber ya. Ini. Jadi itu bisa nanti kuliahnya di masjid-masjid gitu ya. Nah, terus yang penting ada laboratoriumnya, Pak. Maka kami sudah merintis bagaimana syariat itu menjadi sumber ekonomi rakyat. Jadi misalnya ya, sholat. Syariat sholat itu sumber ekonomi karena dari peci sampai sarung itu kan sumber ekonomi. Maka Jogokarian punya peci Jogokarian. Ini sekarang 30 kakak jadi pengrajin. Jadi 30 kepala keluarga sekarang kerjanya membuat peci Jogokarian ini. Ya, karena penjualannya bagus. Sudah ekspor ke Malaysia, ke Brunei ya. Itu. Jadi ini bisa menjadi bagian karena 5% dari perolehan keuntungan peci ini diberikan ke masjid sebagai pemegang branding peci Jogokarian gitu ya. Kemudian kita punya kerjasama membuat roti dulu, sekarang kita kembangkan buat pabrik roti sendiri. Ya. Jadi sebenarnya bisa, yang penting ada usaha serius untuk menangani badan usaha milik masjid. Sektornya dilihat yang paling potensial di sini apa. Gitu. Kemudian tidak harus usahanya berada di komplek ini. Jadi misalnya menggerakkan wakaf untuk membeli sawah di Purwakarta sana atau di daerah Kerawang sana, nanti hasilnya kan berasnya bisa untuk dijual ke masyarakat kita di sini misalnya. Ya. Jadi sawah kami juga di luar Jogokarian karena sudah sawah, tapi kami punya sawah di Kulon Progo, punya sawah di Sleman gitu ya. Nah, gitu. Pabrik roti kita juga di Jalan Sisingamaraja, hotel kami yang satu ada di Kaliurang, kawasan wisata. Jadi tapi itu badan usaha milik masjid gitu ya. Gitu. Kemudian menyangkut anak-anak. Kalau di Jogokarian setiap jenjang usia itu kami berikan wadah organisasinya untuk mengelola aktivitas sesuai dengan jenjang usia itu. Jadi kalau di Jogokarian, organisasi dakwah yang paling tua itu namanya PAD dulu. PAD itu pengajian anak-anak Jogokarian. Jadi dulu masih ejaan lama DJ gitu ya. Sekarang namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Nah itu adalah wadah kegiatan anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6. Pengurusnya namanya pengurus Hamas itu anak SMP kelas 1, kelas 2. Ya, apa kegiatannya? Ya sholat berjamaah di masjid, didampingi oleh pengurus Hamas. Kemudian ada madrasah diniyah, ya namanya Madinah, madrasah diniyah Hamas, ada leadership, ya ada macam-macam kegiatan itu. Yang ngurusin adalah anak-anak usia SMP kelas 1 dan kelas 2. Ngurus anak-anaknya, adik-adiknya maksudnya. Ya. Sehingga kalau anak-anak ke masjid itu didampingi di lantai atas, didampingi oleh pengurus Hamas sehingga bisa terkendali gitu. Ya. Tapi kalau tidak ada yang ngurus, apalagi DKM sudah sepuh-sepuh, nggak telaten ngurusin anak-anak ya. Makanya serahkan saja kepada pengurusnya yang agak senior gitu, namanya kami sebut pengurus Hamas. Nanti kalau mereka sudah SMP kelas 3, SMA, awal kuliah, mereka diwadahi dalam remaja Masjid Jogokarian, RMJ. Ya. Itu programnya 5 sukses, sukses studi, sukses ekonomi, sukses sosial, sukses organisasi, sukses ukhrawi. Divisinya ada yang 15 divisi. Ya, ya. Nah nanti kalau sudah lulus kuliah, yang laki-laki tergabung di Kurma.
keluarga alumni remaja masjid dan bapak-bapak muda yang perempuan tergabung di Umida, umi-umi muda gitu. Jadi di masjid itu ada struktur yang menangani sesuai dengan jenjang umur dengan berbagai kegiatannya. Jadi ini tertangani dengan baik ya. Jadi saya kira perlu dibentuk ya. Nah, tadi pengelolanya itu ya. Jadi ada wadahnya, yaitu kalau kami ya dari Hamas, remaja, Kurma, Umida, nah baru nanti di jamaah yang senior ya. Jadi karena harus ditangani dengan baik ya. Jadi itu pengorganisasian aktivitas di masjid sesuai dengan jenjang umur supaya tidak saling mengganggu. Sebetulnya tidak hanya orang tua yang terganggu, anak-anak sendiri terganggu dengan orang tua, Pak. Lah mau sholat menurut anak-anak kan rukunnya nggak sempurna. Kalau anak-anak kan biasa sholat Allahu Akbar. Nah, nggak bisa kalau sini rakdoa kan. Jadi ya anak-anak itu harus gembira ya. Kita ini dididik semangatnya di masjid dulu kan. Dari anak-anak itu ya. Dulu waktu kita kecil ya dididik begitu. Yo ben aku guru ora mergo kurang pangan, sinau pikiran so yen gede dakwah Islam katanya. Islam agamaku ora kena wong sing ganggu, sapa wani ganggu bakal mungsuh karo aku. Tanjung Perak tepi laut itu. Dulu lagunya waktu anak-anak itu kan. Itu ya. Nah, mau kegembiraan usia anak-anak ini tersalurkan di masjid. Ya, main drama, belajar silat, apa di masjid itu ada wadahnya. Dikelola oleh organisasi anak-anak itu sendiri. Remaja dikelola oleh remaja itu sendiri. Nah, gitu. Nah, kemudian sekali lagi kalau soal dana itu Rasulullah sudah memberikan contoh yang paling bagus dan peluangnya sangat besar itu adalah mengelola wakaf yang produktif. Banyak sekali orang itu yang terpanggil mau wakaf itu ya, yang sebenarnya bisa dikelola wakafnya itu menjadi produktif. Buktinya apa? Tanah wakaf di Indonesia ini tahun 2014 mencapai 5,6 miliar meter persegi. Sama dengan 7 kali luas negara Singapura. 5 kali luas provinsi Jakarta. Itu tanah wakaf di Indonesia. Tapi kok kita masih miskin? Karena sebagian besar wakafnya tidak produktif, cenderung konsumtif, menjadi beban. Karena hanya 3M. Masjid, madrasah, makam. Nah, padahal zaman Nabi dulu wakafnya itu kebun, kurma, ya, sumur, ya. Nah, maka tumbuh terus jadi usaha. Nah, makanya kami menghidupkan gerakan wakaf produktif itu, ya. Jadi makanya mobil yang kami pakai ini kan ada stikernya wakaf produktif Masjid Jogokarian supaya apa? Untuk mengkampanyekan wakaf produktif itu. Pernah kok ada ibu-ibu datang dari Pamulang itu ke Jogokarian, Pak, saya dari Pamulang. Ya ada apa Bu? Saya dengar Masjid Jogokarian membeli hotel. Saya boleh ikut enggak Pak? Wakaf produktif. Oh boleh Bu. Berapa? Sedikit aja ya. Ternyata ngasih 1,5 miliar. Nah, karena apa? Karena di Jakarta belum ada wakaf produktif. Ya, mereka tahu informasi, ikut, gitu kan. Nah, jadi saya kira potensinya besar kalau misalnya Masjid Darul Ulum ini direncanakan lah. Misalnya di sini masih ada yang memungkinkan apa usaha apa, misalnya tadi penginapan, gedung pertemuan, atau toko masjid atau apa gitu. Nah, ditawarkan siapa mau wakaf. Ya, itu.